Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bro ya yang ngomong bahwa inrayen itu ada dua macam. Yang pertama adalah cara alusan, yang kedua adalah cara kasaran. Nah, dulu banyak ya yang menganjurkan kalau inrayen itu pakai cara kasaran saja. Entah apakah yang orang yang sama ini masih menganjurkan tetap pakai cara kasaran atau enggak. Karena ya perhatikan ya, dunia kita beda ya dengan yang rekomendasikan untuk melakukan inrayen dengan cara kasaran. Perhatikan kualitas motornya beda, perhatikan kondisi cuacanya beda, perhatikan kondisi daerah, kondisi jalannya beda. Penulis sudah lupa ya siapa yang rekomendasikan jenenge inrayen cara keras itu. Yang penulis ingat adalah caranya. Inrayen cara keras itu dilakukan hanya pada kalau nggak salah 20 sampai 50 km pertama saja. Jadi pendek sekali waktu inrayen keras ini. Cara inrayennya juga bukan seperti yang selama ini beredar. Jadi bukan digeber RPM tinggi. Enggak gitu. Bukan. Tujuan utama inrayen ekstrim itu adalah memberi pembebanan yang sangat berat pada mesin. Yang penulis ingat itu rekomendasi untuk motor sport, motor 1000 cc. Motor 1000 cc itu kecepatannya atau speednya biasanya 300 km per jam atau mendekati itu, mungkin 250 lah. Dan rekomendasinya bukan digeber di kecepatan 250 per jam. Yang penulis ingat, rekomendasinya adalah digeber di kecepatan di atas 100 km per jam di gigi 6, di gigi terakhir. Artinya apa? Artinya kendaraan itu berjalan di RPM rendah. Itu ya yang penulis tahu. Jadi nggak disamakan dengan Italian tuning ya. Italian tuning itu jalan di RPM tinggi gigi 1. Itu Italian tuning. Sementara itu inrayen cara keras itu jalan kecepatan cukup tinggi 100 km per jam, yang kalau di moge itu istilahnya adalah cuma 100 km per jam di gigi 6. Itu artinya paling RPM-nya mungkin sekitar 2000-3000 gitu paling. Jadi seperti itu cara inrayen yang penulis tahu untuk cara ekstrim. Jadi bukan digeber RPM tinggi gitu, enggak. Tujuannya adalah membebani. Dan kecepatannya juga 100, karena tujuannya adalah biar ada hambatan angin. Jadi upaya membebaninya pakai hambatan angin juga. Jadi hambatan angin dipergunakan untuk membuat tekanan di mesin. Tujuannya adalah membuat kompresi yang sangat besar di ruang bakar sehingga membuat kayak kayak ring pistonnya itu jadi lebih mampat gitu. Tujuannya itu. Jadi harus ada beban.
Jangan disamakan dengan ya gaya Italian tuning, itu beda. Dan cara seperti itu ya harus diperhatikan juga, cuma pernah dicoba di kendaraan yang kualitas komponennya kelas racing. Kelas racing artinya pistonnya sudah pakai coating, komponen lain-lain pakai coating yang kualitas tinggi lah, yang kualitasnya jauh di atasnya motor-motor kayak yang penulis pakai sekarang ini, NMAX. Jauh lebih tinggi dari PCX, jauh lebih tinggi dari Aerox, jauh lebih tinggi dari CBR 150 RR. Jadi ya kita ini rasanya terlalu terbawa mitos ya. Dan faktanya juga ya, kemarin penulis sengaja lah coba cari informasi gagal inline, dan ternyata banyak ya kasus gagal inline. Dan selalu ya mekaniknya yang mengalami gagal inline ini atau yang menangani motor gagal inline selalu rekomendasinya kalau inline kalem-kalem. Dan kemudian jangan juga digeber terlalu full. Nah ini jangan dibawa terlalu lambat dan jangan digeber terlalu full. Nah itu yang menurut pengalaman yang motor sebaiknya jangan terlalu dipacu di RPM tinggi. Di RPM tinggi itu di atas 5000 RPM ya. Jangan. Makanya kalau kita langsung geber itu biasanya overhead dan bisa ceket di pistonnya sini. Memakai medan yang menanjak-nanjak, jadi pilihlah medan rata yang seperti ini guys. Usahakan gas stabil di kecepatan 40-50 sebelum mencapai 100 km awal guys. share di Bubut. Semoga Oke, inline itu dasarnya adalah membiasakan mesin terlebih dahulu karena baru ya. Jadi jangan dipacu secara ekstrim, jangan pakai gigi kecil dipaksa ngebut. Nah, itu salah. Ini dindingnya itu baret ya. Itu adalah yang sering terjadi pada motor-motor yang baru diganti piston langsung saja digeber. Jangan sampai melebihi kilometer di atas 60 seperti 60, 70, 80 bahkan sampai 100. Itu akan mengakibatkan yang fatal ya. Jadi bisa saja pistonnya itu akan baret dan menyebabkan ganjat. Makanya posisi kita penggantian seker harus kita rayen dulu, kita bawa pelan-pelan, jangan langsung kita tancap gas langsung wear. Makanya disitulah kebanyakan orang mengalami kegagalan dalam penggantian piston, yaitu salah berayen. Kalau motor pabrikan mungkin nggak perlu harus dirayen guys ya, karena namanya pabrikan dia lebih presisi, bisa aja langsung digeber-geber bawa. Tapi kalau habis quarteran terus ganti piston, itu saya anjurkan kalau bisa jangan dulu. Untuk pemakaian berapa ribu kilometer itu kita harus pemakaian yang stabil, nggak boleh geber-geberan dulu biar part di sini benar-benar awet. Jangan ekstrim. Bahkan yang sudah kadung ketakutan itu juga ngomong apa, harus dipastikan olinya itu naik ke head, karena kadang kotorannya terlalu banyak setelah dibongkar. Yang termasuk aneh juga karena ya harusnya mesin sebelum dirakit dibersihkan dulu toh ya. Itu kok masih ono kotoran loh, aneh ya. Kotorannya juga kotoran model kayak oli gitu dari kasusnya satu orang gitu. Kayak ada hambatan-hambatan apa lem gitu. Jelas ada masalah pada cara instalasinya sehingga sampai ada lem di
ruang oli itu jelas ada kesalahan pemasangan. Nanti karena dibongkar dipasang lagi pakai lem ya nanti bakal ada lem lagi di filternya kan. Itu jelas ada yang salah dari cara pemasangan. Terus setelah itu nggak boleh ngegas, jalannya juga harus jalan datar. Jalan datar, nggak boleh boncengan, nggak boleh ada beban. Sampai takutnya ada yang kalau inrayer itu pakai idling, motor dibiarkan jalan setempat. Selain jalan setempat juga dikasih air, biar katanya nggak overheat. Tapi yang jelas dari mayoritas mekanik itu gak ono sing menyarankan kalau inrayen pertama kali itu digaspol. Karena apa? Karena malah justru lebih banyak resiko piston macet. Piston macet ketika digaspol itu. Nah, piston macet ini yang ingin dikurangi. Jadi ada rekomendasi melakukan Italian tuning, itu rekomendasi yang menurut penulis tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya karena perhatikan yang rekomendasi itu melakukannya bukan di motor modifan, tapi di motor konsumen. Di motor yang buatan pabrik. Selain dari buatan pabrik, motornya juga motor yang luar biasa mahal. Yang komponennya regane amit-amit. Bukan komponen murahan kayak motor kita ini. Jangan dibandingkan ya, itu yang bisa jadi harga pistonnya saja 900.000 satu biji dengan yang harga 350 bisa komplit piston dan silinder. Terus lagi ya, olinya, oli sayangnya buatan lokal kita ini kemampuannya buruk ya. Walau merek terkenal, merek Badal, mobil, Shell, Astro, buatan lokal itu nggak sama dengan impor. Buatan lokal entah mengapa banyak yang pakai bahan murah, bahan olinya, pakai bahan daur ulang. Merek impor kalau bahannya daur ulang ya tetap nggak bagus kualitasnya. Jadi inrayen menurut penulis ya lebih setuju dengan yang diomongkan mekanik itu yang butuh RPM rendah. Sama satu lagi, olinya harus yang pas. Nah, yang oli ini dari mekanik itu masih nggak pernah eksplorasi rupanya. Bisa aja yang pada gagal inrayen itu terjadinya karena olinya kurang mumpuni. Penulis lihat juga yang mengalami kasus ringnya baret pada saat di dyno. Jadi motor baru dirakit langsung di dyno ya, nggak di inrayen dulu. Itu bisa jadi olinya oli yang namanya bagus tapi kualitasnya nggak bagus. Orang yang lebih percaya tulisan pada bungkus karena lihat warnanya aja, warna merah ya. Selama ini penulis nggak pernah dapat oli yang cukup bagus ya, yang warnanya merah. Ono ae kelemahannya ya. Mau yang apa meneh? Oli merah itu apa aja sih? Merek Gasoli, merek Delta Loop, merek apa Mavic, merek apa mana? Lupa lah. Tapi nggak pernah ya ada menjumpai oli warna merah yang cukup bagus. Meseran yang warna merah juga kurang bagus ya. Setahu penulis seperti itu. Oli ini penting ya karena katanya untuk inrayen
itu perlu mengamplas bagian-bagian yang kasar-kasar, bagian yang nggak seharusnya, bagian yang terlalu menonjol, bagian yang tajam. Tapi nggak boleh terlalu banyak yang diamplas. Olinya juga harus cukup licin sehingga tidak terlalu banyak bagian yang diauskan. Nah, oleh karena itu direkomendasikan olinya adalah oli mineral yang kandungan ZDDP-nya banyak. Oli mineral tentunya yang dimaksud adalah oli grup 1. Tapi entah kalau sudah berubah pengertian lagi ya, tapi harusnya ya oli grup 1. Oli grup 1 yang banyak aditif ZDDP-nya. Ya, kalau misalnya oli ya, penulis ada 2 rekomendasi. Yang satu oli samping 2T yang bukan overboard, bukan outboard, bukan untuk kapal laut. Yang satu lagi adalah meseran B40. Wes, silakan itu. Yang satu oli samping campur minyak goreng, yang satu meseran B40. Ya wes, itu saja. Yang jelas jangan melakukan inline cara ekstrim ya. Karena cara inline ekstrim yang beredar ini rasanya kok salah info ya. Karena penulis gak lihat keterangan seperti itu di sumbernya. Ya udah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.